Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas makna tersembunyi dari beragam serangga yang ada dalam film Coraline. Bersiaplah. Lebih dari satu dekade, Coraline masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Bagaimana tidak, Coraline menjadi film stop motion produksi Laika Studios yang tidak biasa. Laika Studios sendiri merupakan salah satu production house yang emang spesialisasinya itu adalah dalam beragam film stop motion. Jika kalian menyukai Coraline, kalian mungkin akan menyukai film Laika Studios yang lain seperti Kubo and the Two Strings, Paranorman, Box Trolls, hingga Missing Link. Pastinya semua film itu memiliki satu kesamaan, yaitu cara mereka membuat animasinya yang menggunakan teknik stop motion. Coraline sendiri merupakan film tersukses mereka di mana budget yang dikeluarkan sekitar 60 juta dolar dan menghasilkan lebih dari 120 juta US dollar. Angka ini sangat tidak mengherankan mengingat bahwa Coraline sendiri adalah film yang memang remarkable. Tidak hanya dari bagaimana animasi ini terlihat, tapi juga bagaimana cerita dan esensi yang disajikan dalam filmnya memang agak lain dari film animasi pada umumnya. Coraline memberikan vibe kesepian, fever dream, hingga horor dalam satu film. Mungkin inilah yang menyebabkan Coraline menjadi salah satu film yang lama diperbincangkan. Hingga saat ini, banyak sekali teori yang membahas tentang filmnya. Salah satu teori yang paling terkenal adalah tentang ending film ini yang mengindikasikan bahwa Coraline sebenarnya tidak selamat dan terjebak di dunia lain. Pada akhirnya, The Beldam atau si penguasa di dunia lainlah yang menjadi pemenangnya. Namun di samping itu, banyak sekali filosofi dari cerita yang ada dalam film ini. Dari sekian banyak teori yang ada, fan teoris mungkin melupakan suatu detail yang sebenarnya penting dan menarik untuk dibahas. Detail tersebut adalah serangga. What? Apakah kalian menyadari bahwa film Coraline ini sangat identik dan lekat dengan serangga? Bukan hanya sebagai cameo atau pelengkap suasana saja, tapi serangga di sini memiliki peran yang sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Kreatornya pasti tidak sembarangan dong dalam memilih karakter, termasuk pemilihan karakter dalam bentuk serangga ini. Apakah ada hidden message atau pesan tersembunyi di balik semuanya? Kita akan cari tahu hari ini. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode Teori Serangga, Coraline. Seperti yang disebutkan sebelumnya, telah banyak sekali teori yang mengelilingi film satu ini. Namun nampaknya mereka melewatkan satu hal, yaitu kehadiran serangga alias bug di dalamnya. Ketika kita mendengar kata serangga, mungkin orang-orang akan langsung teringat dengan final scene filmnya yang memperlihatkan jati diri dari The Beldam berupa perpaduan antara serangga dan laba-laba. Laba-laba bukan termasuk ke dalam jenis serangga ya guys. Tidak hanya di situ, kita juga melihat ada ruangan serangga di mana semua furniturnya juga berhiaskan serangga. Dalam salah satu scene, The Beldam juga pernah memakan serangga. The Other Father atau ayahnya yang lain juga pernah mengendarai sebuah kendaraan berbentuk belalang sembah. Selain itu, ada juga kamar Coraline yang juga dihiasi dengan aneka hiasan serangga. Di mejanya juga ada belalang sembah lagi. Bahkan Coraline-nya sendiri itu memakai jepitan berbentuk serangga. Hampir semua aspek yang ada dalam film ini menggunakan aspek serangga sebagai detail yang mereka tambahkan. Ini menjadi bahan pertanyaan bagi penonton. Apa sih maksud dari serangga itu? Mengapa mereka memasukkan banyak sekali unsur serangga di dalamnya? Salah satu teoris yang menyadari akan hal ini adalah Karsten Runquist. Ia menyadari bahwa kehadiran serangga dalam film ini begitu dominan, sehingga ia berpikir bahwa adanya kemungkinan makna yang tersembunyi dari banyaknya serangga di sana. Dia pun membuat teori serangga ini. Buat kalian yang ingin melihat video aslinya, boleh banget buat cek di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube dari Karsten Runquist juga ya. Nah, sebelum kita membahas kehadiran serangga yang benar-benar diperlihatkan dengan jelas dalam filmnya, mari kita mulai dari serangga yang hanya ditampilkan sebagai detail kecil saja. Pertama, kita melihat adanya dekorasi dari dragonfly atau capung di kamar Coraline.
Karsten Runquist menemukan sebuah blog yang ditulis oleh Emmett Brady mengenai kehadiran capung yang ada dalam film ini. Blog yang ditulis oleh Emmett ini benar-benar lengkap menjelaskan makna yang hadir dalam kehadiran capung dalam film ini. Nah, dalam blog tersebut, Emmett menjelaskan bahwa capung banyak ditemukan dalam legenda atau cerita rakyat masyarakat Eropa. Dalam kepercayaannya, capung dianggap sebagai serangga yang memiliki makna sebagai The Devil's Darning Needles atau jarum darning iblis. Buat kalian yang belum tahu, darning adalah sebuah teknik menjahit dengan tujuan untuk memperbaiki lubang pada kain tanpa menggunakan tambalan. Dalam artikel lain, capung juga dikenal sebagai serangga yang selalu identik dengan kegiatan menjahit mulut anak-anak yang nakal sejak capung itu dipanggil sebagai The Devil's Darning Needles. Hal ini bisa kita lihat dalam banyak scene dalam film ini. Sejak scene pertama aja kita diliatin adegan sebuah boneka yang dirobek mulutnya, kemudian di-darning, beberapa bagian diperbaiki, dikancingin dan sebagainya. Bahkan ini menjadi konflik utama dalam filmnya. Entah kenapa detail semacam ini membuat filmnya itu jadi lebih filosofis gitu. Sesuatu yang terjadi dan disampaikan dengan cara yang berbeda. Serangga selanjutnya yang sering kita lihat adalah belalang sembah. Pertama kali kita melihat serangga ini adalah ketika foto Coraline disimpan dalam sebuah hiasan berbentuk belalang sembah. Later in the scene, belalang sembah menjadi serangga yang berbahaya saat ia menjadi alat yang digunakan oleh The Other Father untuk menyerang Coraline. Sebenarnya, dalam dunia nyata, belalang sembah identik dengan serangga yang tidak berbahaya. Faktanya adalah beberapa orang bahkan membuat beragam karya dengan tema belalang sembah. Mereka bahkan dianggap sebagai serangga dengan makna kebijaksanaan. Nah, jika kalian ingat film Kung Fu Panda, ada salah satu karakter berupa belalang sembah bernama Mantis. Ia merupakan hewan yang termasuk ke dalam Furious Five. Namun, walaupun begitu, dalam film Coraline, belalang sembah justru digambarkan sebagai sosok yang sebaliknya. Belalang sembah identik dengan serangga yang loyal atau setia pada pasangannya. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bagaimana belalang sembah jantan rela dimakan oleh belalang betinanya ketika mereka selesai kawin. Itu dilakukan sebagai bentuk cinta mati atau kesetiaan belalang pada betinanya karena ia harus memenuhi kebutuhan protein untuk bertelur. Kesetiaan belalang sembah dalam film Coraline dapat kita lihat ketika mesin berbentuk belalang sembah tersebut nampak sangat patuh alias setia pada The Other Father untuk mencelakai Coraline. Kemudian kita melihat adanya serangga berupa kumbang dan kecoa. Dua serangga ini sebenarnya memiliki peran yang kecil sekaligus peran yang besar dalam filmnya. Peran kecil yang dimaksud adalah bahwa kita ini jarang melihat kehadiran kecoa dan kumbang ini. Tapi ada satu scene di mana keduanya memiliki peran yang besar, khususnya ketika Coraline terjebak di ruangan yang penuh dengan furniture, kumbang, dan kecoa. Dua serangga ini bahkan bisa bergerak sesuai dengan arahan dari The Beldam, yang mana mereka lebih mirip seperti kaki tangan dari The Beldam itu sendiri. Kedua serangga itu memiliki pengaruh yang besar bagi The Beldam. Masih mengambil perkataan dari blog milik Emmett Brady, ia menjelaskan bahwa kumbang dan kecoa itu ada di sekitar kita, tapi kita tidak pernah menyadari akan hal itu. Ini menjelaskan mengapa kumbang dan kecoa digambarkan sebagai furniture. Karena dalam kehidupan nyata, furniture itu dianggap ya seperti itu. Furniture ada di sekitar kita, di dalam rumah. Tapi kayak kita tuh gak pernah ingat kalau kita tuh duduk di ruangan yang penuh dengan furniture. Di sisi lain, ketika kita udah ingat, kita bakal ngerasa nih bahwa rumah atau ruangan akan terasa lebih hidup jika diisi dengan furniture yang tepat. Sama kayak kecoa dan kumbang yang ternyata nggak cuma jadi furniture, tapi jadi kaki tangan The Beldam sehingga ia bisa merasa lebih hidup di ruangannya itu. Dan yang terakhir tentunya ada laba-laba. Kita bisa melihat dengan jelas wujud asli dari The Beldam adalah sebagai sosok laba-laba yang ganas. Dalam banyak cerita rakyat, laba-laba identik dengan sesuatu yang tidak jauh diperlihatkan dalam film Coraline. Sebuah situs bernama worldbirds.org menjelaskan bahwa jika ada seseorang bermimpi yang berkaitan dengan laba-laba, artinya dia sedang merasa takut. Bahkan seorang psikolog yang sudah masyhur, Freud, mengatakan bahwa mimpi yang berkaitan dengan laba-laba merepresentasikan devouring mother, seorang ibu yang melahap atau mengontrol atau menghabisi potensi anak-anaknya yang dilakukan atas dasar rasa posesif atau rasa bersalah. Perlu kalian ingat bahwa beberapa scene mengindikasikan bahwa Coraline bertemu dengan The Other Mother atau The Beldam itu saat dirinya berada dalam mimpi. The Other Mother di universe itu juga bersifat mengontrol bahkan mendesak Coraline untuk segera mengganti matanya dengan kancing seperti The Other Mother.
So, itulah beberapa serangga yang mendominasi atau mungkin banyak terlihat dalam film Coraline ini. Namun masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Kenapa? Kenapa para kreator ini memilih serangga untuk mendesain sebagian besar film ini? Dari beragam jenis hewan, kenapa yang dipilih itu serangga gitu? Kayaknya gak semata-mata karena serangga memiliki simbol atau maknanya tersendiri, seperti yang dijelaskan di atas. Pasti ada penjelasan yang lebih keren dari itu. Nah, fan teoris menganggap bahwa serangga yang dihadirkan dalam film ini sebenarnya memiliki maksud untuk membentuk tujuan yang ingin mereka sampaikan, khususnya ketika film ini membicarakan Devouring Mother. Berdasarkan sumber yang kita dapat, dan kalau salah kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Devouring Mother atau secara bahasa diartikan sebagai ibu yang melahap adalah sebuah kecenderungan seorang ibu yang terlalu overprotective dalam pengasuhannya. Sehingga anak tersebut menjadi tidak bisa mengembangkan diri di lingkungan luar, tidak percaya diri, bahkan tidak mengenali dirinya sendiri karena terlalu dicekoki dengan peraturan dan stigma yang diberikan oleh ibunya. Ibunya itu akan menanamkan perasaan bersalah pada anak-anaknya jika anak-anaknya itu pergi meninggalkan ibunya atau bisa hidup mandiri. Kalau kalian ingat Rapunzel di film Tangled, itu sebenarnya Rapunzel adalah korban dari sikap Devouring Mother. Pas pertama kali dia keluar kastil, dia benar-benar bahagia, tapi juga gelisah, takut, bahkan merasa bersalah. Nah, perlu kalian ingat bahwa Devouring Mother dalam film Coraline justru dilakukan oleh The Other Mother. The Other Mother berusaha untuk mengontrol Coraline supaya ia bisa tinggal di sana selamanya. Kalau dipikir-pikir, Coraline ini memang sedikit menonjolkan hubungan antara anak dan orang tua. Tapi di sisi lain, film ini juga mengangkat isu tentang kontrol atau kendali. Kita bisa melihat bagaimana orang tua Coraline yang berada di bawah kendali pekerjaan mereka, konsep anjing yang masih berada dalam kontrol pemiliknya bahkan saat nanti di akhirat, hingga hewan yang dikontrol manusia atau manusia yang mengontrol manusia lain. Hal ini disampaikan dengan cara yang brilian, yaitu menggunakan konsep serangga dan mangsanya. Serangga seperti laba-laba dapat dengan mudah memanipulasi mangsanya, seperti yang dilakukan oleh The Other Mother, di mana ia berusaha untuk take control Coraline dengan mewujudkan semua keinginan Coraline di alam lain yang pada akhirnya itu hanyalah tipuan. Terdapat salah satu scene di mana Coraline dan The Other YB mengejar sebuah balon dan mereka tidak memperdulikan apapun selain balon itu. Ini seolah mengindikasikan bahwa Coraline itu nampak seperti ngengat yang sedang melihat lampu pijar. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini semakin mengerikan mengingat bahwa yang berkuasa di universe tersebut adalah The Other Mother. Apalagi scene ini hadir ketika Coraline menghabiskan waktu bersama The Other Mother, seolah-olah ini mengindikasikan bahwa Coraline adalah mangsa yang siap dimangsa dalam situasi ini. The Other Mother memang mencintai Coraline, tapi bukan untuk Coraline, melainkan untuk dirinya sendiri. The Other Mother membutuhkan Coraline supaya ia bisa hidup lebih lama. Oke guys, itu dia teori film lainnya, episode Coraline, teori serangga. Sebenarnya kita juga masih mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh para kreator melalui filmnya ini. Mungkin saja ada makna lain di balik hadirnya serangga seperti kecoa, kumbang, dan yang lainnya. Dan itulah mengapa film semacam ini sangat menarik untuk ditonton, karena menimbulkan banyak penafsiran atau interpretasi. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.